Wow, di mana kita? Tantangan menanti kalian. Salah satu dari kalian akan mendapatkan air mancur coklat. Ini akan diberikan kepada siapapun yang dapat menggambar paling bagus dengan spidol ini. Tetapi ada satu hal yang penting. Kamu harus menggambar dengan mulutmu, bukan tanganmu. Kamu hanya memiliki waktu 1 menit dan setelah itu akan hilang. Oh, aku harus menang karena tidak ada yang lebih baik dariku di sini. Apa? Kamu akan kalah. Karena gambar terbaik akan menjadi milikku. Bingo! Bingo. Milikmu. Apakah kamu dapat merubah air mancur coklat itu menjadi biru? Tidak, aku akan menang. Selain itu, aku baru saja mendapatkan ide yang sangat keren. Mengapa harus meniup catnya kalau kamu bisa melepas tutupnya? Wow, mengapa aku tidak memikirkan itu dari tadi? Aku harus mencobanya. Oh, apakah kamu sudah mencobanya? Apakah itu berhasil? Apakah kamu tidak malu? Sebaiknya kamu membantu temanmu dan kau mengolok-ngolokku. Aku harus memberimu pelajaran untuk itu. Aku akan menggunakan bulu halus ini untuk memberinya pelajaran. Hachim! Sekarang apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku tampak seperti tomat yang busuk. Atau sesuatu yang lebih buruk. Haha, sekarang Suzy pasti akan kalah. Apakah kamu juga tertawa? Kalau begitu, kamu juga akan kalah. Oh Tuhan, apa yang kamu lakukan? Dan kamu juga akan mendapatkan yang harus kamu dapatkan. Oh, tolong. Teman, waktu sudah habis. Tunjukkan apa yang kalian gambar. Julie, noda merah apa itu? Apakah kamu menambahkan cat? Aku kira itu ada di wajahku juga. Suzy, mengapa milikmu berwarna merah semua? Apakah kalian semua makan tomat bersama-sama? Gambar seperti itu tidak bisa menang. Pekerjaan Mila juga tidak begitu bagus, tapi setidaknya tidak berantakan. Mila, kamu menang. Hore, sekarang semuanya milikku. Hai, coklat yang lezat. Kami juga ingin coklat. Dan kami akan mendapatkannya. Enak sekali. Dan aku sangat senang aku bisa dapat. Hei, di mana semua coklatku? Dan sungguh siapa yang berani minumnya? Apakah kamu tidak malu? Ayo kalian para pencuri. Kali ini hadiahmu akan jauh lebih orisinil. Kamu melihat anjing kecil yang lucu itu? Nah, hadiahnya bukan dia, melainkan kotoran yang ditinggalkannya. Kamu harus menggambar dengan mulut kalian lagi pada babak ini. Jadi lakukan yang terbaik. Waktu mulai. Aku kira tidak ada yang lebih mudah daripada menggambar anjing. Untuk membuat gambarnya lebih mirip dengan aslinya, kami juga harus menambahkan aroma. Aku tahu bagaimana cara melakukannya. Bau apa itu? Bagaimana seorang mati di sini? Atau apa ada sesuatu yang basi? Aku pikir aku merasa sakit. Ups, aku sudah lama tidak mencuci kakiku. Menggambar dengan kaki memang sulit. Sebaliknya menggambar dengan sikumu adalah solusi yang jauh lebih mudah. Baiklah. Ups, tidak masalah. Aku punya lebih banyak lagi pena felt tip ini. Oh tidak. Oh tidak. Anak-anak, berhentilah melukis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian miliki. Lihat. Mila, kotorannya tentu saja tidak ada apa-apanya. Tapi aku pernah melihat yang lebih baik. Seperti milik Suzy, ini mengagumkan. Itu keren. Wow. Dan kotoran Julie ternyata biasa saja. Kamu dapat melihat bahwa ia sengaja ingin kalah. Maka biarkan dia. Dialah yang mendapatkan kotoran yang sebenarnya. Apa? Tapi Suzy membuatku sakit.
Aku tidak akan memakan sesuatu yang horor ini. Kamu harus melakukannya, itu adalah aturannya. Sungguh mimpi buruk. Aku akan berpura-pura itu hanya coklat. Apakah dia benar-benar merasakan kotorannya? Tidak, ini benar-benar coklat. Teman-teman, apakah kalian juga menginginkannya? Tidak, terima kasih. Dalam babak kali ini, hadiah kamu adalah ikan. Memiliki aroma amis dan sama sekali tidak enak. Dan kamu harus melukis dengan saus. Menurutku ini cukup menyenangkan dan tidak biasa. Jadi silakan, waktunya dimulai. Aku belum pernah melukis dengan saus sebelumnya. Aku harap aku bisa melakukannya dengan baik. Banyak sekali. Aku akan memiliki begitu banyak pilihan. Tapi mengapa aku mendapatkan banyak sampah? Aku bukan tempat sampah. Aku pikir sudah waktunya untuk memulai. Ini akan menjadi gambar paling lezat yang pernah aku gambar. Aku akan memulai dengan saus tomat. Aku akan mulai dengan saus keju. Warnanya kuning jadi lebih baik untuk ikan yang jahat. Ayo kita mulai. Tapi saus kejunya udah habis dengan cepat. Kita harus segera mencari penggantinya. Oke. Oh ya. Wow, tampaknya berjalan cukup baik. Oh, sial. Bahkan gambar Suzy lebih baik dariku. Aku harus bergegas. Benar, aku memiliki 5 jari. Jadi aku memiliki 5 kuas untuk melukis pada saat yang bersamaan. Saus ini aromanya sangat enak. Aku tidak berpikir untuk menjadi masalah jika aku mencicipinya sedikit. Ini enak. Tidak, yang satu ini tidak cukup. Aku ingin lebih banyak saus. Mila, apa kamu makan sausnya? Kita bahkan tidak punya kentang. Aku rasa ini merupakan saus terakhirku. Oh, tidak. Bukan pada gambarku. Aku sudah merusak segalanya. Ini sangat enak. Sial, aku makan semua saus. Sekarang aku pasti akan kalah. Baiklah, waktunya sudah habis. Waktunya untuk melihat apa yang kalian gambar di sana. Aku hanya punya satu pilihan tersisa. Bertukar gambar dengan Suzy. Aku menunggu. Julie, apa yang kamu lakukan? Itu tidak terlihat seperti ikan. Mila, tunjukkan apa yang kamu gambar. Wow, kelihatannya bagus. Ini adalah gambar saus terbaik yang pernah aku lihat sejauh ini. Suzy, dan kamu tidak mencoba sama sekali. Aku kira kau pantas mendapatkan ikan ini. Aku harap kamu suka memakan ikan mentah. Tapi ini curang. Seorang harus makan ikan yang menjijikan ini. Mengapa menjijikan? Itu bisa dimasak. Aku juga punya kompor. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf. Aku hanya tidak tahu cara menggunakannya. Aku pikir kamu harus mengarahkannya ke ikan. Lihatlah betapa lezatnya ikan yang dimasak. Akhirnya aku bisa makan siang dengan lezat. Enak sekali. Para gadis, hadiah paling lucu menanti kalian kali ini, yaitu kucing kecil yang lucu ini. Kita harus merias kucing kita sendiri. Siapapun yang melakukan yang terbaik akan mendapatkan kucing lucu ini. Seperti biasa, kamu hanya punya waktu 1 menit dan dimulai dari sekarang. Aku sendiri sangat mirip dengan kucing, jadi aku tidak perlu melakukan banyak detail. Suzy, kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri. Sudah jelas bagi semua orang bahwa aku akan menang. Tidak menggunakan cermin, benar kan? Jadi, tidak ada yang melarang untuk melakukan cermin, bukan? Aku
Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa melakukan makeup yang bagus tanpa cermin. Tapi itu jauh lebih mudah. Aku hampir selesai. Kalian semua tidak bisa sebanding denganku karena riasanku adalah yang terbaik. Wow. Mila, lihat. Julie curang. Dia menggunakan cermin, sedangkan kamu tidak bisa melakukan itu. Aku pikir dia perlu diberi pelajaran. Aku setuju. Aku bahkan tahu persis bagaimana caranya. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kamu merusak riasan di wajahku. Sekarang aku benar-benar akan kalah. Aku juga menginginkan bayi yang lucu itu. Aku punya ide. Bagaimana untuk membuatnya lebih baik? Suzy, hidungmu agak kurang mancung. Jika kamu mau, aku bisa bantu. Ayo, jika kamu tidak keberatan, aku akan senang sekali. Sekarang kamu terlihat jauh lebih baik. Kamu terlihat mengemaskan seperti kucing. Terima kasih banyak. Aku selalu tahu kita berteman. Jadi mari kita putuskan siapa yang mendapatkan si kecil yang lucu ini. Julie, kau bahkan tidak bisa melihat itu. Kau sangat merusak sensemu. Ini tidak seperti yang kita bermain bajak laut di sini. Oh, kenapa? Mila, kamu sangat licik. Riasan Mila di sisi lain ternyata sangat bagus. Jadi Flavie yang berteman ini akan menjadi miliknya. Hore! Aku akan mencintaimu dan memberimu makan. Dan kau akan... Acim! Oh, tidak. Mila tampaknya alergi pada anak kucing. Tidak apa-apa, kita bisa menangani kucing kecil ini sendiri. Hacim! Oh my. Wow, Mila, kau berubah menjadi merah. Kita harus memanggil dokter. Benar, Flavie? Baik sekali. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide
ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja. Potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Okay. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat wafel untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan wafel. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya wafelku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat.
Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.